Hello everyone, di dalam pelajaran ini kita akan melihat mengapa Rasul Paulus mengatakan jangan izinkan siapapun menghakimi kamu dalam hal makan atau dalam hal minum waktu kamu makan dan minum pada saat holiday, new moon dengan the Sabbath days. Kata therefore atau oleh sebab itu tentu saja ada sebabnya. Dan sebabnya kita lihat di ayat 14. Dikatakan di situ bahwa carrying out the handwriting of ordinances yang sudah disingkirkan dan dipakukan ke kayu salibnya Tuhan Yesus. Dan kata handwriting ini adalah the record of death atau kairographon. Artinya karena the handwriting atau the record of death sudah dipakukan ke kayu salib Tuhan Yesus, oleh sebab itu jangan kamu dihakimi waktu kamu makan dan minum di saat-saat holiday, new moon dengan Sabbath days. Jadi apa sebenarnya yang dipakukan ke kayu salib yang adalah the handwriting atau the record of death? Di Yesaya 44 ayat 23 kita lihat yang di blotted out adalah kita punya pelanggaran-pelanggaran atau dosa-dosa. Dan upah dosa adalah kematian. Artinya karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, Tuhan Yesus sudah membayar kita punya hutang, yaitu kematian, sehingga Rasul Paulus mengatakan, oleh sebab itu, jangan izinkan seorang pun menghakimi kamu waktu kamu meet dengan drink. Kita baca di Acts of Apostles, pemimpin-pemimpin gereja di Yerusalem, yaitu murid-murid Tuhan Yesus, mereka tidak mau menyesuaikan atau kompromi dengan mengizinkan orang-orang masih melakukan atau merayakan the ceremonial law. Dan ini tentu saja terjadinya setelah kayu salib. Dan mereka tahu bahwa dengan orang-orang Kristen yang menerima pekabaran the gospel ini, dengan mereka tidak mau merayakan the ceremonial law yang sudah dipakukan ke kayu salib, mereka akan dibenci oleh orang-orang Yahudi dan akan dianiaya. Orang-orang Sanhedrin sangat menentang pekerjaan Injil ini. Dan banyak orang mengikuti Rasul Paulus untuk menghalang-halang pekerjaan penginjilan ini. Dan seandainya orang-orang yang percaya dengan ajaran yang diajarkan murid-murid Tuhan Yesus, termasuk Rasul Paulus, seandainya mereka percaya dengan tidak menjalankan the ceremonial law, mereka akan dikondem atau dihakimi di hadapan orang-orang Sanhedrin sebagai pelanggar hukum. Dan mereka akan dipunish sebagai orang-orang murtad dari agama orang Yahudi. Jadi dari kutipan ini kita bisa lihat mengapa Rasul Paulus bilang jangan kamu dihakimi atau dikondem waktu kamu tidak merayakan the ceremonial law atau bawa korban-korban persembahan yang melambangkan kematian Tuhan Yesus di kayu salib, waktu kamu meet dengan drink di saat-saat holiday, new moon, dengan Sabbath days. Paragraf berikut kita baca, banyak orang-orang Yahudi setelah mereka menerima Injil masih ada ikatan dengan ceremonial law, dan mereka siap untuk kompromi atau menyesuaikan mereka punya kehidupan dengan tidak menolak ceremonial law untuk dirayakan setelah kayu salib, dengan berpengharapan bahwa dengan cara begitulah mereka akan memenangkan iman saudara-saudara mereka, dan untuk menyingkirkan prejudice terhadap mereka, dan untuk memenangkan orang-orang yang lain kepada Kristus sebagai juru selamat. Mereka siap untuk kompromi dan tidak mau membesar-besarkan the ceremonial law sebagai satu hal yang sudah dipakukan ke kayu salib. Dan hal inilah yang menjadi persoalan di zamannya Rasul Paulus yang dia harus hadapi di gereja-gereja yang dibangun setelah Pentecost. Rasul Paulus pun menyadari bahwa selama pemimpin-pemimpin gereja ini tetap mau cherish prejudice terhadap Rasul Paulus, karena dia mengajarkan bahwa tidak perlu lagi untuk merayakan ceremonial law, pekerjaan mereka ini akan selalu counteract
atau bekerja bertentangan dengan pengaruh yang dia sedang mau pengaruhi gereja-gereja setelah kayu salib. Kutipan ini lanjut mengatakan bahwa Rasul Paulus rasa kalau dia bisa bekerja sama secara reasonable untuk kompromi sedikit pun dengan ajarannya untuk menyesuaikan the ceremonial law ini, dia bisa menangkan mereka ke dalam kebenaran dan menyingkirkan halangan-halangan atau rintangan ini untuk suksesnya penginjilannya di tempat-tempat yang lain. Tetapi Tuhan tidak memberikan otoritas ini kepada dia untuk concede atau mengalah atau kompromi atau menyesuaikan ajarannya sehingga orang bisa menerima ceremonial law walaupun sudah dipakukan ke kayu salib. Jadi kita bisa lihat mengapa Rasul Paulus bilang jangan kamu dikondem atau dihakimi waktu kamu tidak merayakan ceremonial law dan mempersembahkan korban binatang yang melambangkan Tuhan Yesus punya kematian di kayu salib, padahal mereka lakukannya setelah Tuhan Yesus dipakukan ke kayu salib. Dan janganlah izinkan siapapun menghakimi kamu waktu kamu tidak lakukan semua itu, karena Tuhan Yesus sudah menggenapi semua itu di kayu salib. Di Bible Echo dikatakan orang-orang Yahudi mereka selalu mau mempersembahkan hukum dengan dia punya ceremonis atau the ceremonial law, dan mereka lebih menempatkan pentingnya ceremonial law ini di atas Injil Kristus. Dan mereka menghakimi Rasul Paulus karena dia tidak mengajarkan orang-orangnya atau gerejanya untuk memelihara the ceremonial law yang adalah bayang-bayang daripada Kristus yang sudah tidak berlaku lagi setelah kayu salib. Jadi kita kembali ke Kolose 2 ayat 16. Kita baca dengan pengertian kita yang baru ini. Setelah kita baca semua kutipan-kutipan tadi, janganlah kamu dihakimi waktu kamu tidak merayakan ceremonial law, mempersembahkan korban-korban persembahan sebagaimana yang dilakukan sebelum kayu salib, waktu kamu meet dengan drink atau waktu kamu keep the feast, karena korban-korban itu sudah dipakukan ke kayu salib. Jadi bukan meat dengan drinknya yang dipakukan ke kayu salib, bukan meat dengan drink yang dirayakan tahunan, bulanan, dan mingguan ini yang dipakukan ke kayu salib. Karena yang Rasul Paulus katakan ialah jangan kamu dihakimi waktu mereka menghakimi kamu, karena kamu tidak mempersembahkan korban-korban persembahan yang sudah dipakukan ke kayu salib waktu kamu meet dengan drink pada saat holiday, new moon, dengan Sabbath days. Dan kita tahu ini berlakunya setelah kayu salib. Jadi, apakah ayat ini mengajarkan bahwa kita tidak perlu meet dengan drink pada saat-saat holiday, new moon, dengan Sabbath days? Jawabannya sangat jelas bahwa bukan itu yang diajarkan Rasul Paulus di Kolose 2 ayat 16. Melainkan yang diajarkan karena korban-korban persembahan sudah dipakukan ke kayu salib, karena Tuhan Yesus sudah menggenapi semua itu. Oleh sebab itu, jangan izinkan siapapun menghakimi kamu waktu kamu lakukannya pada holiday, new moon, dengan Sabbath days. Semoga kebenaran ini sanctify kita, karena hanya kebenaranlah yang akan sanctify. Kata lain sanctify adalah cleanse dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan atau pengertian kita yang salah sebelum kita mempelajari kebenaran firman Tuhan. To God be the glory.